Buat kamu yang sudah ngeklik video ini, aku ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel Taiwan Berwanda. Channel ini akan menghadirkan dan mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Pastikan kamu sudah subscribe dan juga bagikan video ini ke teman kamu. Dan di ruang misteri kali ini, Taiwan Beranda akan menghadirkan sebuah cerita maupun kebiasaan yang mungkin sering kamu dengar di Taiwan, yaitu adalah jangan sembarangan pungut angpau atau hongpao merah yang kamu temukan di jalan. Jangan sembarangan pungut angpau atau hongpao yang ditemukan di jalan. Ini adalah perkataan yang seringkali diucapkan oleh warga Taiwan, terutama orang-orang tua. Dan sebagian dari kita mungkin mengerti maksudnya, tetapi sebagian lagi mungkin tidak mengerti atau mengetahui makna sebenarnya di balik tradisi ini. Memungut angpau atau hongpao yang ditemukan di jalan ini dikaitkan dengan pernikahan arwah atau Minghun, dan ritual Minghun atau pernikahan arwah ini telah menjadi bagian dari budaya warga Tionghoa semenjak 3000 tahun yang lalu. Dan pernikahan arwah ini umumnya melibatkan pasangan yang sudah meninggal atau salah satunya adalah manusia. Tujuannya adalah untuk melepaskan status lajang pria atau wanita yang meninggal sebelum ia naik ke pelaminan. Pasalnya, warga Tionghoa percaya orang yang meninggal sebelum menjadi pengantin bisa mendatangkan kesialan bagi mereka yang masih hidup. Dan menurut tradisi, pernikahan arwah atau Minghun diadakan agar mendiang tidak kesepian di alam baka sana, terutama jika keinginan dari mendiang sebelum meninggal adalah melangsungkan pernikahan. Dan konon jika permintaan mendiang tidak dikabulkan, maka anggota keluarga yang ditinggalkan bakal ketiban nasib yang sial. Dan ideologi dasar di balik pernikahan arwah atau Minghun ini adalah almarhum ingin melanjutkan kehidupan mereka di akhirat sana. Umumnya pernikahan dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama sudah meninggal, kemudian juga diatur oleh keluarga dengan saran dari ahli feng shui. Tetapi dalam beberapa kasus ada pula pernikahan Minghun atau pernikahan arwah yang dilakukan antara mereka yang masih hidup dengan jenazah. Dan meskipun kedua mempelainya adalah arwah, tetapi pernikahan ini masih melibatkan mahar dan juga proses pernikahan yang lengkap. Hanya saja mahar yang digunakan akan berupa kertas sembayangan, dan juga keselarasan antara usia, latar belakang, dan juga sio dari kedua mempelai juga akan diperhitungkan menurut budaya Tionghoa. Dan hari ini Taiwan Beranda akan berbagi kisah mistis perihal Minghun atau pernikahan arwah yang dibagikan di forum mistis online Taiwan. Dan kisah pertama datang dari netizen yang berdomisili di kawasan Yunlin. Kita sebut saja namanya Mr. Huang. Sewaktu kecil, Mr. Huang suka sekali mendengarkan neneknya bercerita. Dan yang paling berkesan adalah saat neneknya berkisah tentang pernikahan arwah atau Minghun. Sang nenek pun berkisah ketika dirinya berusia 10 tahun, di kampung mereka ada seorang lelaki muda yang sangat gagah. Setiap hari ia bekerja dengan penuh semangat dan ia pun jarang atau bahkan tidak pernah terlihat jatuh sakit. Kita sebut saja nama laki-laki itu adalah Mr. Tan. Namun suatu hari Mr. Tan tiba-tiba mengalami demam yang tinggi dan ia pun terpapar di tempat tidurnya sepanjang hari. Belakangan anggota keluarganya menemukan suatu bungkusan aneh yang terdapat di dalam pakaiannya. Dan setelah bertanya kepada Mr. Tan, barulah diketahui ternyata ini adalah amplop merah yang ia pungut di kampung seberang belum lama ini. Dan setelah itu anggota keluarganya pun berkeliling kampung untuk mencari pemilik dari angpau merah tersebut.
Dan setelah bertanya ke sana kemari, barulah didapati bahwa pemilik dari angpau merah ini adalah salah satu keluarga terpandang di kala itu. Dan keluarga terpandang tersebut memiliki satu putri bungsu yang sangat dicintai oleh mereka semua. Namun sayangnya pada usia 18 tahun, putri bungsu tersebut diculik oleh sekelompok orang dan nyawanya pun dihabisi oleh orang yang menculiknya tersebut. Dan putri bungsu yang sangat dicintai oleh seluruh anggota keluarga itu pun meninggal dunia di usia yang masih sangat muda sekali. Anggota keluarganya pun bermaksud untuk mencarikan seorang mempelai pria yang bisa menjadi pasangannya di alam baka. Dan setelah mendengarkan cerita itu, Mr. Tan pun baru tahu jika ia telah membuat satu kesalahan yang cukup fatal. Akhirnya anggota keluarga dari Mr. Tan pun bertemu dengan anggota keluarga dari mempelai perempuan dan kemudian mendengarkan maksud penjelasan dari keluarga besar mereka. Dan setelah itu ternyata kondisi kesehatan dari Mr. Tan pun perlahan-lahan mulai membaik. Dan akhirnya Mr. Tan setuju untuk menggelar pernikahan arwah ataupun Ming Hun. Dan ternyata setelah pernikahan arwah selesai digelar, kehidupan Mr. Tan pada tahun-tahun berikutnya ternyata mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama di bidang asmara. Beberapa tahun kemudian, Mr. Tan pun akhirnya memutuskan untuk menikahi seorang gadis yang telah dipacarinya selama bertahun-tahun. Dan pada saat malam pertama, kedua mempelai baru tersebut tidak dapat menjalankan hubungan pasutri sebagaimana semestinya. Istrinya bahkan merasakan ada satu kekuatan mistis yang kemudian mendorong mereka berdua jatuh ke lantai. Dan dorongan itu sepertinya datang dari satu kekuatan yang penuh dengan amarah. Mr. Tan pun tiba-tiba teringat dan ia bergumam dalam hatinya, apa ini jangan-jangan perbuatan dari istriku di alam baka sana? Dan keesokan harinya, keanehan demi keanehan pun sering terjadi dan sang istri seringkali terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya telah berbaring terlentang di bawah tempat tidur, bukannya di atas tempat tidur. Dan di bawah tekanan batin yang terjadi setiap harinya, Mr. Tan bersama dengan istrinya pun kemudian mendatangi kuil dekat rumah untuk berdoa. Dan ternyata ketika Mr. Tan hendak meminang pacarnya, ia tidak terlebih dahulu melakukan negosiasi atau minta izin dari istrinya di alam baka sana. Dan Mr. Tan tidak menceritakan juga bahwa dirinya pernah menjalankan pernikahan arwah atau Ming Hun kepada pacarnya yang kemudian ia nikahi. Tidak lama keduanya pun bercerai dan Mr. Tan pun akhirnya hidup menduda hingga di akhir hayatnya. Baiklah, dan cerita kedua ini juga datang dari forum online mistis di Taiwan dengan latar belakang Taiwan di kala itu berada di tahun 1950-an. Seorang nelayan tua, kita sebut saja namanya Mr. Wan. Jika dibandingkan dengan kisah pernikahan arwah atau Ming Hun yang sering dijumpai, maka cerita dari Mr. Wan ini sedikit berbeda. Ia tidak pernah memungut angpau merah atau hongpao yang ia temukan di jalan. Dan pada sebuah malam yang sunyi, Mr. Wan tertidur pulas di dalam ruangan yang terletak di samping dermaga, yaitu tempat di mana kapalnya berlabuh. Dalam mimpi itu, Mr. Wan didatangi oleh sosok wanita muda dengan usia berkisar 20 tahunan. Dan gadis itu pun perlahan-lahan mendekatinya dan ia pun mengungkapkan kekagumannya kepada Mr. Wan. Dan ketika tengah asik mendengarkan gadis itu bercerita, tiba-tiba saja Mr. Wan terbangun setelah ia terjatuh dari tempat tidurnya. Ternyata ini hanya mimpi, demikian ucap Mr. Wan dalam hatinya.
Dan karena tidak ingin membangunkan istrinya yang tengah tertidur pulas di samping dirinya, maka Mr. Wan pun pelan-pelan melangkahkan kakinya. Dan tiba-tiba saja ia menyadari ada sosok wanita yang duduk di samping ranjangnya, dan ternyata wanita ini adalah sosok yang barusan ia temui dalam mimpinya. Namun ketika Mr. Wan menyadari bahwa gadis itu tidak berniat menyakitinya, dia pun menjadi sedikit lebih tenang. Dan di saat inilah sosok itu mulai memperkenalkan siapa dirinya. Ia adalah gadis yang hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Kita sebut saja namanya Miss Lin. Saat berusia 16 tahun, Miss Lin tewas setelah rumah yang ia tempati dibom oleh pesawat musuh. Dan mendengarkan cerita dari Miss Lin, Mr. Wan pun mulai menaruh rasa simpati yang sangat mendalam. Dan keesokan harinya, sosok hantu dari Miss Lin pun sering muncul di samping Mr. Wan dan juga menemani keseharian Mr. Wan. Dan Mr. Wan tidak peduli dengan pandangan orang lain, ia terlihat lebih sering berbicara sendiri atau bahkan tertawa sendiri. Dan hubungan asmara antara Mr. Wan dengan arwah Miss Lin pun berjalan hingga bertahun-tahun lamanya. Tak lama kemudian, arwah Miss Lin pun mulai menanyakan kelanjutan dari hubungan mereka dan apakah Mr. Wan mau menikahinya untuk menjadi istrinya. Mr. Tan yang telah beristri dan mempunyai anak di dunia manusia tidak mau menjawab pertanyaan tersebut dan terlihat seperti berusaha menghindari pertanyaan dari arwah Miss Lin. Dan semenjak itulah pertemuan keduanya pun terlihat lebih jarang. Dan nasib keberuntungan dari Mr. Wan pun kian memburuk setiap harinya. Berkali-kali ia pergi memancing ke laut, tetapi yang ia bawa pulang hanya jala kosong. Tidak lama, Mr. Wan pun jatuh sakit dan menderita penyakit kulit yang parah. Dan pada suatu hari, atas bujukan dari temannya, Mr. Wan mengunjungi sebuah kuil dan bertanya kepada salah satu dewa. Ternyata seluruh nasib sial yang dialami oleh Mr. Wan diakibatkan oleh sosok arwah Miss Lin yang tidak terima karena Mr. Wan menolak untuk menikahinya. Di tengah keputusasaan, Mr. Wan akhirnya setuju untuk melamar Miss Lin dan menikahinya. Dan Mr. Wan pun bertanya kepada Miss Lin perihal alamat di mana rumah keluarga besarnya, karena Mr. Wan ingin meminta restu terlebih dahulu dari orang tua Miss Lin. Dan setelah mendapat petunjuk dari Miss Lin, akhirnya Mr. Wan mengunjungi rumah keluarga besar Miss Lin dan mencari kedua orang tuanya untuk minta izin menikahi putri mereka. Dan saat dikunjungi oleh Mr. Wan, kedua orang tua Miss Lin sangat terkejut. Awalnya ayah dari Miss Lin tidak percaya dengan omongan Mr. Wan. Ia hanya anggap Mr. Wan ini hanya orang aneh yang suka membual. Tetapi kemudian arwah Miss Lin mendatangi ayahnya melalui mimpi dan menjelaskan semuanya. Dalam mimpi itu, Miss Lin berkata bahwa Mr. Wan adalah sosok suami yang diidam-idamkannya selama ini dan ia bersedia dipinang oleh Mr. Wan. Dan arwah Miss Lin pun meminta restu dari kedua orang tuanya, terutama dari sang ayah, agar ia bisa dinikahkan melalui prosedur Ming Hun atau pernikahan arwah. Dan keesokan harinya, ayah Miss Lin mengumumkan bahwa mereka akan menggelar pernikahan arwah antara mendiang putrinya dengan Mr. Wan. Dan resepsi pernikahan pun digelar dengan sangat meriah dan berhasil menyedot perhatian publik. Dan berita ini pun sempat mengisi kolom dari salah satu surat kabar setempat di kala itu. Dan ternyata pernikahan arwah seperti kasus Miss Lin sebenarnya bukanlah hal aneh bagi masyarakat setempat di kala tersebut. Setiap tahunnya ada sekitar 50 resepsi pernikahan arwah yang digelar dengan sangat meriah di kala itu.
Oke, dan cerita ketiga ini adalah kisah yang dibagikan oleh netizen di forum online mistis. Kita sebut saja namanya Miss Xiao. Miss Xiao adalah putri bungsu dalam keluarga mereka. Ia memiliki 2 kakak laki-laki. Kakak laki-laki pertamanya terpaut umur yang sangat jauh dengannya, yaitu sekitar 10 tahun lebih tua. Sedangkan kakak laki-laki kedua hanya lebih tua 1 tahun saja dari dirinya. Dan keluarga Miss Xiao adalah keluarga tradisional Taiwan. Pada umumnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Dan hal yang istimewa adalah kakak laki-laki tertua Miss Xiao memiliki 2 istri. Istri pertama adalah sosok yang sangat pintar sekali mengurus rumah tangga serta berperilaku sangat lembut dan sangat bijaksana. Sedangkan istri kedua adalah istri yang berasal dari pernikahan Ming Hun atau pernikahan arwah. Dan kisah ini terjadi saat Miss Xiao berusia 7 tahun. Di saat itu, kakak tertua Miss Xiao baru saja menginjak usia 18 tahun. Dan pada suatu hari, kakak tertua Miss Xiao membawa sosok gadis yang diakuinya sebagai pacar, kemudian diperkenalkan kepada anggota keluarga lainnya. Dan saat bertemu dengan pacar kakaknya itu, Miss Xiao sangat senang sekali karena memang ia sedari dahulu mendamba-dambakan sosok kakak perempuan. Dan semenjak itulah Miss Xiao pun memanggilnya dengan sebutan Ta Jie atau kakak perempuan. Dan karena umur yang masih terlampau kecil sehingga Miss Xiao tidak begitu mengingat dengan jelas rentetan kejadian di kala itu. Dan sampai pada suatu ketika ia hanya ingat dirinya telah berada di acara pemakaman dan kakak tertuanya memegang foto Ta Jie. Dan seminggu kemudian orang tua Miss Xiao membawa pulang sebuah boneka yang telah diletakkan ke dalam kaca. Awalnya Miss Xiao kira itu adalah hadiah yang akan diberikan kepadanya. Tetapi tiba-tiba orang tuanya pun berkata, "Xiao, mulai hari ini setiap kali mau makan, kamu harus sediakan 1 mangkok khusus, kemudian letakkan di depan boneka ini, kemudian kamu harus bilang Ta Shao Ci Fan, yang artinya adalah kakak ipar, mari kita makan." Dan karena umurnya yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, Miss Xiao pun melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya setiap hari. Dan setiap kali mau makan, Miss Xiao pasti akan berkata terlebih dahulu depan boneka, yaitu adalah kakak ipar, mari kita makan. Dan setelah itu beberapa keanehan pun sering terjadi. Salah satunya adalah saat Miss Xiao dijahili oleh kakak keduanya, maka kakak keduanya akan jatuh sakit pada keesokan hari. Dan karena rumah Miss Xiao terletak di dekat tanah kosong, sehingga rumah mereka terkadang dipenuhi dengan komplotan anjing-anjing liar. Setiap pulang sekolah, anjing-anjing ini akan menghardik Miss Xiao yang tengah berjalan kaki. Dan tidak jarang Miss Xiao pun bahkan harus sampai jatuh ke dalam selokan karena ia dikejar oleh komplotan anjing-anjing liar tersebut. Dan semenjak boneka yang dipanggilnya dengan sebutan kakak ipar datang ke rumah, anjing-anjing liar ini tidak pernah lagi menggonggonginya atau menghardik Miss Xiao. Bahkan anjing liar ini tampak sangat ketakutan saat mereka bertemu dengan Miss Xiao. Dan tahun-tahun pun berlalu, Miss Xiao beranjak dewasa dan suatu hari Miss Xiao didiagnosa menderita tumor otak. Dokter pun menyarankan agar ia segera menjalankan operasi untuk menghilangkan tumor dari otaknya. Dan saat berada di ranjang operasi, tubuh Miss Xiao terus bergemetar tanpa henti. Ia tidak tahu apakah ini disebabkan oleh AC dalam ruang operasi yang terlampau dingin atau rasa nervous yang berlebihan karena ia akan menjalankan operasi. Dan saat bius mulai disuntikan ke dirinya, Miss Xiao pun tiba-tiba melihat ada sosok perempuan yang kemudian datang mendekati dirinya dan menggenggam tangan Miss Xiao. Sentuhan hangat dari wanita itu pun akhirnya bisa membuat Miss Xiao tenang dan akhirnya tidur. Tak lama kemudian, Miss Xiao pun terbangun dan kali ini ia sudah berada dalam kamar pasien. Dokter pun masuk dan berkata, "Selamat, operasi hari ini berjalan sukses dan kamu hanya perlu istirahat beberapa hari,
kemudian bisa beraktivitas. Dan sebelum dokter pergi meninggalkan ruangan, Miss Xiao pun bertanya, "Dokter, sosok perempuan yang berambut pendek di ruang operasi siapa ya? Saya mau ucapkan terima kasih karena ia telah berusaha membuat saya tenang." Dan mendengarkan pertanyaan itu, dokter terlihat bingung kemudian menjawab, "Rambut pendek? Kamu tahu dari mana kalau ada yang berambut pendek atau panjang? Kami semua menggunakan topi operasi loh." Dan ketika mendengarkan jawaban itu, tiba-tiba saja Miss Xiao pun teringat akan sesuatu, lalu ia berkata, "Tidak apa-apa dok, mungkin saya saja yang salah ingat." Dan setelah dokter keluar dari kamarnya, Miss Xiao tiba-tiba teringat akan sosok Ta Sao atau kakak iparnya di saat pertemuan pertama mereka, yaitu saat Miss Xiao berusia 7 tahun. Entah bagaimana tiba-tiba air mata dari Miss Xiao pun menetes dan ia sadar bahwa selama ini Ta Sao telah menjadi sosok malaikat pelindung bagi seluruh anggota keluarganya, terutama terhadap dirinya. Dan ia pun sangat mensyukuri pertemuan dan perkenalannya dengan Ta Sao atau kakak ipar di saat ia berusia 7 tahun. Seorang penulis kelahiran Shanghai yaitu Zhang Ailing pernah berkata, "Manusia akan melewati 3 masa kematian. Kematian pertama adalah saat organ otak telah berhenti, menandakan kematian fisik. Kematian kedua adalah saat jasad manusia dikebumikan, menandakan selesainya tugas-tugas manusia sebagai bagian dari sosial masyarakat. Dan kematian ketiga yaitu adalah saat seluruh memori tentang kita telah terlupakan atau saat di mana orang yang masih mengingat kita juga meninggalkan dunia ini. Meskipun jasad fisik kita telah meninggalkan dunia, tetapi selama memori atau semangat yang kita miliki tetap ada, maka kehadiran kita tetap dapat terasakan." Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe kemudian bagikan ke teman kamu. Tanda Taiwan Beranda hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda.